Nah, ini Mbak Bet, aku tadi kan udah bilang mau ku Mhm. kenalin sama dokter paru nih, Oke. dokter paru kebanggaan RSBN pokoknya. Kenalan dulu kita, selamat siang dokter, Dokter Nursanti, Oh, iya. spesialis paru. Spesialis paru, siang Dokter Ini Santi. Ya, selamat siang apa Mbak kabar Dok, Betsy. sehat? Alhamdulillah sehat. Mhm. Ini loh Dok, Mbak Betsy nih Mhm. tadi tuh mau nanya-nanya tentang asma gitu. Dokter boleh memperkenalkan diri dulu deh. Oh iya, baik. Kenalan dulu berarti Oh ini ya. iya Boleh dong. dong. Oke, Mhm. saya Dokter Nursanti. Saya dokter paru yang ada di RSWN. Kita ada 2 dokter paru dan yang satu dokter Jenny dan saya dokter Nursanti. Jadi kita, berdua combine nih ya untuk memperbagus pelayanan paru di RSWN. Gini Dok, Mhm. Mbak Betsy tuh penasaran banget jadi tentang serba-serbi asma gitu loh Dok, kan banyak nih kasus-kasus asma. Mhm. Jadi sebenarnya yang bisa disebut sebagai asma atau ya pengertiannya lah ya, asma tuh yang kayak gimana sih Dok? Ya, jadi asma itu adalah merupakan penyakit inflamasi kronis yang ada di Oke. saluran nafas. Inflamasi itu, kalau bahasa awamnya infeksi ya. Mhm. Inflamasi yang berjalannya kronis, jadi bukan yang sesaat ya, jadi Mhm. sudah berjalan lama, dan menyebabkan penyempitan dari saluran nafas. Mmm, Produksi sputum atau produksi lendirnya jadi banyak, kemudian terjadi penyempitan saluran nafas, akhirnya timbul gejala sesak nafas. Jadi, Oke. eee, gejalanya banyak, bukan hanya Mhm. sesak nafas Mhm. aja, itu yang disebut sebagai asma. Asma ya. Mhm. Dari tadi nyambung ya, Dok. Kalau untuk asma sendiri berarti gejalanya kan ada banyak, Dok. Nah, Mhm itu, mhm. ada apa aja? Kemudian untuk penyebab asma sendiri tuh bisa terjadi karena apa? Ya, jadi asma itu gejalanya dari mulai sesak nafas yang tadi saya Mhm. bilang. Kemudian terdengar suara mengi, tapi tidak selalu nih. mmm, Suara ngik-ngik gitu loh Mhm. ya. Jadi Mhm. kalau misalnya pasien datang tuh, "Dok, suara nafas saya kok seperti ada serulingnya." Mhm. Jadi bunyi gitu ya, ada musiknya. Heeh. Nah, itu ada suara mengi. Kemudian batuk, batuk berdahak. mmm, Kemudian seperti rasa tertindih di dada. Jadi Mmm. nggak plong ya nafasnya, amp orang bilangnya. Jadi mhm, rasanya kok berat ya mau nafas. Nah, itu gejala-gejalanya. Kemudian kalau penyebabnya, memang kalau saat ini penyebab pasti itu belum ada, belum Oke. diketahui. Mhm. Tetapi banyak dihubungkan dengan faktor genetik dan Mmm. lingkungan. Jadi ada, faktor alergen yang sudah ada, jadi, Mhm. diturunkan ya, tetapi tidak semua pasti seperti itu. Jadi tipenya ada yang tipe asma alergi dan tipe asma non alergi atau ada, gabungan dari keduanya. Jadi, eee, asma sendiri dipicu oleh banyak banyak mmm, faktor. Jadi misalnya debu, Mhm. udara dingin, kemudian bulu binatang, Mmm. kemudian ada kadang stresor ya, eee, karena pekerjaan yang padat, kemudian hormonal, karena faktor kegemukan. Jadi banyak pemicunya memang. Nah, tiap, pasien itu berbeda Mhm. pemicunya. Kita harus mengerti di tiap makanya, penanganan tiap pasien itu tidak selalu sama. Jadi tergantung masing-masing, penyebab atau Penyebabnya. pencetusnya, Mhm. begitu. Oke. oh jadi multifaktorial nih, Ya, maksudnya betul. Banyak artinya tuh, ini, eee penyebabnya penyebabnya aja macam-macam udah ya, Dok? macem-macem harus dicari tahu dulu. Heeh. Betul. Terus, apa namanya, gejalanya juga nampaknya seram-seram sekali Kak. Ya siapa yang nggak takut coba sesak Tiba-tiba nafas tiba-tiba, sesak ya, Dok? oh Heeh. gitu kan kalau Heeh. kita Iya, lihat-lihat betul. kalau di sinetron sih gitu ya Dok ya, sesak nafas sampai wih kayak narik nafas tuh Heeh. kayak Iya. usaha banget. Nah dilihat dari tadi kan, penyebabnya macam-macam itu. Nah, terus juga, apa, gejala yang kayak gitu itu kira-kira tuh yang paling ya nggak paling ya, yang siapa-siapa aja sih, Dok, yang beresiko? Karena kan tadi Mhm. alergi segala macam itu Mhm. kan menjadi penyebab ya, Dok, terus Mhm pencetus bahkan mhm. sesimpel bulu-bulu Bulu hewan itu debu kan. Iya, gitu, Nah, heeh. terus betul. berarti orang-orang yang kayak mana sih yang sebenarnya beresiko untuk Terjadi mengalami asma ya. asma gitu Mhm. ya? Jadi yang pertama yang tadi, genetik ya. Jadi memang Mhm. ada faktor faktor keturunan. Jadi ada, kalau dilakukan, anamnesis atau kita bertanya ke pasien, Mmm, ada nggak sih riwayat, keluarga yang sebelumnya terkena asma, itu biasanya memang related ya. mmm, Terus kemudian, faktor alergi. Jadi memang banyak pada pasien-pasien yang dengan, riwayat atopi. Jadi mmm, pertanyaannya, sering bersin-bersin nggak gitu?
Jadi kadang-kadang, pasien ada, "Oh kalau pagi saya bersin lebih dari 3 kali, lebih dari 4 kali." Nah itu juga rentan untuk Mmm. terjadinya, serangan asma. Terus ada lagi, faktor obesitas, kegemukan. Oh. Itu juga bisa, memicu terjadinya asma. Jadi memang, eee, banyak faktor yang tadi ya. Jadi harus tapi tidak selalu sesak nafas pasti asma itu enggak, bukan seperti Oke. itu. Mmm. Jadi sesak nafas itu gejala, salah satu gejala dari asma. Kita cari dulu nih penyebabnya apa, kita lakukan pemeriksaan, seperti itu. Oh, melihat jadi ini ya, Mbak, orang-orang yang Mhm. nampaknya beresiko gitu ya, kayak kegemukan Mhm. aja ternyata beresiko Bisa mengalami beresiko. asma. Berarti maksudnya Jadi resikonya lebih ya, besar gitu ya, Dok, heeh, ketimbang orang yang asma tidak obes pada gitu ya? obesitas ya, jadinya Mmm, itu. Oke. heeh. Terus berarti orang-orang yang alergi kayak Mhm. gitu-gitu ya, Lebih berarti beresiko untuk heeh, asma berarti itu. harus Betul. Mhm. apa namanya, ketika tanya sama pasien ini berarti harus Mhm. detail ya, Dok, ya? Dulu riwayatnya pernah punya Ya, ini enggak, pernah pernah punya punya riwayat alergi atau alergi tidak, Heeh. pernah punya riwayat sakit batuk-batuk lama pada lama, saat usia oh. pada saat anak-anak itu juga pengaruh. Mmm, Jadi kalau batuknya kok nggak hilang-hilang, itu kadang-kadang menyebabkan, resiko juga terjadinya asma. oke. Jadi, Oke. multifaktorial Iya sih itu. iya. Banyak. Tadi kan berarti keturunan juga termasuk ya, Dok? Ya, Turunan ya? mhm, Heeh. betul. Kalau untuk gender sendiri, Dok, tadi sih saya baca-baca tuh Mhm, ada beberapa artikel yang mengatakan kalau, asma tuh lebih rentan pada wanita gitu. Wah, Nah, itu apakah bisa salah satu, apa namanya, faktor resiko juga untuk, gender atau jenis kelamin sendiri, Dok? ya, jadi jadi gini, Mhm. dari penelitian memang disebutkan bahwa, kalau dari penelitian tuh kita tidak menyebut bahwa laki-laki atau perempuan itu, Lebih yang rentan. mana ini yang lebih mhm. Mhm. rentan. Mhm. Tetapi dari penelitian itu disebutkan di usia. Jadi Ah, Mmm. usia dari mulai 0 sampai dengan 14 tahun itu banyak terjadi pada laki-laki. Oh gitu. Kemudian mmm, usia lebih dari 14 tahun tuh banyak terjadi pada perempuan. Kemudian pada saat usia tua itu banyak terjadi lagi pada laki-laki. Mmm. Itu, kalau dari penelitian dikatakan bahwa itu dihubungkan dengan adanya faktor hormonal. Jadi pada saat perempuan itu sudah mencapai akil balik ya, jadi mhm Mhm. sudah, Mhm. menarche ya, jadi, sudah haid ya, Menstruasi. mhm. menstruasi. Mhm. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya perubahan hormon di situ. Nah, Oke. adanya perubahan hormon di situ dihubungkan dengan, gejala asma yang semakin tertampak atau terlihat pada saat sudah usia lebih dari 14 tahun. Mmm. Tetapi kalau misalnya pasti lebih banyak pada laki-laki atau lebih banyak pada perempuan memang tidak, tapi itu tadi kalau dari penelitian Usianya. ya dihubungkan di usia. Kategorinya berarti berdasarkan usia gitu ya, Dok? Betul, Bukan tetapi yang itu juga enggak yang umum. heeh, jadi Heeh. tapi enggak terus pasti, oh perempuan pasti lebih banyak, Mhm. oh laki-laki Mhm. lebih Mhm. banyak, ya tidak Mhm. seperti itu juga. Itu hanya berdasarkan penelitian yang pernah Iya, dilakukan Iya, aja ya, karena betul kan betul. heeh. penelitian ada lingkupnya terbatas, Iya, nggak Betul. mencakup mhm. semua Semuanya sampel ya. yang Iya. ingin Jadi misal Diteliti. nih diketahui. pada lebih dari pada usia tua kan lebih banyak kenapa kok laki-laki? Karena kan faktor resiko merokok. Iya. Iya, usia Apakah merokok dewasa. itu menyebabkan asma? Bukan merokok menyebabkan asma, tetapi rokok atau asap ya, itu menyebabkan satu kondisi di mana paru itu menjadi lingkungannya jadi tidak bagus gitu loh. Jadi gampang Mmm. terpicu asmanya. Iya, jadi Oke. sebagai trigger gitu ya, Dok, Ya, Heeh. sebenarnya sebagai betul. trigger. Emang rokok berarti nggak boleh apapun kondisinya Tapi rokok kalau nggak boleh merokok berarti? Iya. tapi rokok bisa menyebabkan penyakit lain pada paru itu Oh, ya. iya iya itu. Jadi ya, Meningkatkan ya, ini ya, Dok, ya, apa, jadi penyakit. hampir sama dengan Mhm. penyakit jadi gejalanya yang hampir sama seperti Mhm. asma Mhm. yang kita sebut PPOK. Nah itu kan Itu Oke. bisa ininya disebabkan dari Dari rokok oleh rokok gitu. itu. rokok, iya. Mhm. Oh, gitu ya. Jadi memang karena gejalanya mirip ya, Dok, ya, Hampir asma sama sama, betul. PPOK itu Tetapi ya? beda tata laksana, beda Mhm. jadi, cara gimana terjadinya PPOK atau bagaimana cara terjadinya asma itu berbeda. Berbeda. Jadi, Mhm. Perjalanannya perjalanan itu ya, penyakitnya Dok? yang Mhm. berbeda, betul. Nah, kalau dilihat dari apa, gejala, terus tadi dokter menyebutkan berarti tata laksana atau pengobatannya itu tergantung pada, gejalanya, berarti gimana nih, Dok, untuk, bukan terapi ya, kalau terapi pasti kita harus periksa ya ke dokter ya, Mhm. untuk lebih mengetahui, pertama kan juga harus ditetapkan itu sebetulnya asma atau bukan, terus Bukan. untuk pengobatannya. Cuman apa-apa saja yang bisa dilakukan, Dok? Misalnya mengalami serangan asma pada saat itu yang mungkin orang awam bisa Orang terdekat lakukan gitu ya, gitu, yang iya. dilakukan.
Jadi gini, kalau orang sudah bilang saya kena serangan asma berarti dia tahu dia sakit asma, Mhm. ya kan? Oke. Tapi kalau misalnya dia bilang, "Oh, saya sesak nafas," Mhm. berarti kan Mhm. itu secara umum ya, tidak Betul tahu bahwa itu asma. betul. Jadi kalau sesak nafas penyebabnya banyak yang tadi saya bilang, sesak nafas belum tentu asma ya. Mhm. Tapi kalau misalnya, kita tahu itu asma memang, berarti pasien ini sudah periksa, saya sudah tahu bahwa saya asma, saya sudah terdiagnosis asma, Mhm. kan gitu. Jadi, biasanya kalau sudah pernah periksa akan tahu edukasi untuk apa sih yang pertama kali dilakukan, pasti memakai obat pelega, Mhm. kan gitu. Terus kemudian kalau memang ternyata dia belum belum pernah cuman, "Dulu bapak saya asma nih, ibu Oh, saya Mhm. asma," gitu ya. heeh. Ini, saya kok sesek. Nah, kemungkinan saya juga kena nih, gitu ya. Mhm. Jadi saya kemungkinan kena asma juga. Nah, sesak nafas apa yang dilakukan pertama? Yang pertama tarik nafas panjang dulu, tenang aja dulu. Semakin kita, Panik gitu. panik, Mhm. semakin sesak. Tetapi kan derajat sesak itu kan berbeda ya. Beda-beda. Kalau Mhm. yang masih ringan, oke bisa seperti Mhm. itu. Tetapi kalau misalnya itu sudah berat, ya memang kita harus mencari pertolongan, vaskes atau fasilitas kesehatan yang bisa secepatnya kita Mhm. capai di situ. Kita, periksa dulu untuk diberikan obat untuk, pelega saya gitu. Jadi kalau misalnya, biasanya sih pasien-pasien yang sudah tahu asma itu sudah sedia obat untuk Pelega melegakan itu asma, ya, betul. Dok? Jadi begitu Mhm. obat pelega kita pakai tidak perbaikan, biasanya terus mereka akan datang ke vaskes, yang terdekat, Oh gitu. gitu. Ya berarti kalau untuk orang yang sudah terdiagnosa berarti udah ngerti kan Iya, ya caranya. Iya. Cuman kalau udah orang yang pernah sebelumnya awal-awal, "Loh ya. saya kok tiba-tiba sesak nafas?" Sesak. gitu Iya, ya. kalau misalnya memang seperti itu, kalau di rumah dan itu ringan ya, Mhm. tarik nafas panjang Iya, dulu, kemudian, masih bisa masih dikendalikan itu ya, Dok. dikendalikan. Kalau kalau misalnya memang sudah tidak bisa, ya sudah memang berarti harus untuk mencari Segera ya, Dok. Berarti pertolongan, intinya betul. kalau memang, mengalami sesak nafas Mhm. yang memang udah jelas-jelas kita nggak sanggup Nggak bisa lagi heeh, menangani ya harus segera mencari mencari pertolongan. Iya, Ya pertolongan ke pertama kita tenaga harus periksa medis. ya, iya, Mhm. betul. nanti mungkin dokter akan melihat, apa namanya, ini ya kayak tadi ya, Dok, suara-suara yang Iya, Tanda-tanda tanda-tandanya gejalanya, ini mhm. asma, nanti pengobatannya supaya lebih sesuai. Mhm, Iya sih. oke, mhm. Terus mungkin ini Dok, mungkin banyak pertanyaan dari ibu-ibu yang punya anak ya Oh Dok iya ya, ini banyak heeh. ibu-ibu nih. Terutama untuk ibu-ibu yang anaknya, eee, terdiagnosa asma gitu. mhm. Nah, apakah nanti kalau semakin besar, semakin, bertambahnya usia pada anak itu, si asma ini mungkin gejalanya apakah bisa semakin berkurang atau bahkan sembuh gitu, atau seperti apa Dok kalau untuk asma pada Pada anak-anak anak itu? ya. Mhm. Jadi memang banyak sekali nih ya, ibu-ibu yang datang dengan Mhm. sebenarnya mungkin gejalanya nggak khas, sesak nafas ya, banyak Oke. yang cuman batuk-batuk aja, Mhm. "Batuk-batuk kok batuk-batuk nggak sembuh-sembuh ya, Dok, ya, gimana nih?" Mhm. Gitu. Kemudian, dengan aktivitas nih kok ngos-ngosan, kita lakukan pemeriksaan ternyata memang, kita curiganya ke asma, Asma. ada alergi dan segala macam, banyak faktor. Biasanya asma itu kan orang sakit itu, terjadi kalau imunnya jelek ya. Mmm. Oke. Pada usia-usia anak itu memang gampang masuk kuman, Mhm. gampang anaknya juga agak susah untuk, makan, Mhm. diatur Mhm. makannya ya, padahal salah satu pencetus asma dia juga dari makanan Makanan juga Mhm. ya. bisa. Mhm. Jadi, biasanya memang di awal-awal, masih usia-usia awal itu masih susah untuk dikendalikan asmanya, tapi dengan obat pengontrol bisa jadi baik. Terus Oke. kemudian apakah dengan bertambahnya usia itu jadi bisa sembuh? Heeh. Asma itu tidak sembuh memang. Jadi asma Mmm. itu bukan sembuh tapi terkontrol. Mmm. Oke. Jadi akan, nanti dengan bertambahnya usia harapannya imunnya akan semakin lebih baik, terus Mhm. edukasi ke anaknya jadi lebih bagus gitu. Jadi goal untuk mencapai asma terkontrolnya ini bisa tercapai. Oke. Berarti dia, mungkin istilahnya anak-anaknya juga imunitasnya semakin baik, Baik terus ya. mungkin dibilangin lebih lebih Iya, ini lebih itu ya, gampang lebih ya. bisa Kalau heeh. anak-anak yang masih kecil, "Aduh es krim," gitu kan, Iya, kalau udah coklat semakin gede gitu mungkin ya. udah Lebih susah sadar sendiri Saat ya, Dok. batuk ya. Jadi Mhm. kan, asma itu kan juga dipicu oleh infeksi. Jadi Mhm. ada infeksi yang masuk, padahal Mhm. anak-anak rentan infeksi ya. Mhm. Menyambung ya ini Heeh. anak-anak mungkin soal wanita lagi, Mhm. kalau pada ini kan ibu-ibu yang khawatir sama anaknya. Kalau pada ibu hamil tuh kan, Heeh. Iya, apa namanya, apakah memang lebih rentan kumat ya artinya ya, Heeh. Kak, kan misalnya udah terdiagnosa dari awal dia tuh Mhm. asma, Mhm. terus
ketika dia hamil Resiko kambuh kan lagi. biasanya kan orang hamil lebih ringkih gitu ya. Iya. Apakah memang itu juga menjadi trigger kekambuhan asma pada saat kehamilan gitu Ya. ya? Jadi ada yang kita sebut sebagai asma pada kehamilan. Oh. Jadi memang tadi balik lagi dengan hormon tadi. Jadi pada saat kehamilan itu kan ada peningkatan hormon, perbedaannya di situ. Yang tadinya tidak terpicu asmanya, dia cuman punya predileksi. Predileksi itu seperti dia sebenarnya punya bibit ya. Tetapi tidak timbul atau tidak kambuh sebelumnya gitu loh. Terus kenapa pada saat hamil saya tuh asmanya kambuh pada saat hamil tok loh dok. Nah, berarti memang biasanya itu karena hormon itu tadi. Tetapi ada juga karena faktor fisik. Jadi hamil itu kan membuat rahim membesar, kemudian menekan perut ke atas, menekan diafragma ya, yang batas antara bagian perut sama paru. Jadi volume parunya jadi lebih kecil gitu loh. Jadi dia akan lebih terasa sesek. Kadang-kadang bukan pada pasien asma pun, pada orang hamil, apalagi kalau kehamilannya besar itu juga kan gejalanya sesek ya. Ngos-ngosan Jadi gitu betul. ya. Nah, pada pasien-pasien yang asma itu memang banyak yang terus lebih kambuh pada saat kehamilan. Gitu. Jadi yang seperti itu, atau pada pasien-pasien asma yang sudah tahu asma nih, tetapi saya hamil, saya takut nih pakai obat controller. Oh iya itu Saya menjadi stop nih pertanyaan. obatnya gitu kan. Nah, itu juga yang mengkhawatirkan di situ. Jadi nggak boleh pada pasien-pasien wanita hamil kalau asma tidak boleh melepas obat kontrolnya. Jadi wajib dipakai, nggak boleh di stop. Karena begitu dipakai udah kemungkinan asmanya bisa kambuh, dia malah nggak pakai obat kontrol. Nggak usah khawatir, tidak akan pengaruh juga ke berarti bayinya cenderung juga. aman ya dok ya. Artinya memang itu sudah terdesain walaupun hamil, yang katanya nggak boleh obat macem-macem ya, tapi memang itu tetap wajib ya dok, namanya untuk mengontrol supaya tidak terjadi kekambuhan yang lebih sering kayak gitu ya. Oh ya. Terus ini dok, mungkin kita nyambung ke mitos atau fakta ya dok. Iya nih, makanya pertanyaan orang-orang tuh suka bingung ini itu benar apa enggak memunculkan gitu. Ini kan mumpung ada dokter Santi di sini. Kalau ini dok, untuk penggunaan inhaler sendiri itu menyebabkan ketergantungan, itu mitos atau fakta ya dok? Jadi inhaler itu kan umum. Kalau jawabannya mitos atau fakta itu mitos ya. Jadi inhaler itu umum, tapi yang perlu diketahui ada 2 macam inhaler ini. Yang satu adalah untuk pengontrol, yang satu untuk pelega. Nah, pada pasien asma memang tidak boleh terlalu sering pakai obat pelega. Jadi salah satu tujuan asma itu mencapai asma terkontrol. Salah satu indikasi disebut asma terkontrol itu tidak menggunakan obat pelega. Jadi kurang dari 2 kali dalam 4 minggu terakhir menggunakan obat pelega. Nah, kalau semakin sering pakai obat pelega, itu memang bisa menyebabkan terjadinya resistensi di saluran nafasnya. Kalau obat peleganya itu hanya mengandung obat bronchodilator namanya, jadi untuk membuka saluran nafas saja. Nah, itu inhaler itu yang memang tidak boleh terlalu sering digunakan. Tetapi kalau inhaler itu adalah pengontrol, itu wajib digunakan. Bedakan antara ketergantungan dengan kebutuhan. Nah, iya. Jadi kalau pemakaian pada pasien asma ini kan memang butuh kita, bukan karena ketergantungan, tapi karena kita butuh. Dan obat ini pun nanti akan semakin lama dengan terapi kita turunkan bertahap dosisnya. Betul. Jadi kita bisa turunkan dosis bertahap sampai dengan asma itu terkontrol. Kemudian pemakaiannya hanya pada saat sesak. Jadi memang ada tahapan-tahapan terapi pada asma. Berarti intinya itu mitos ya dok ya? Mitos, bukan ketergantungan, tapi memang butuh ya. Kecuali untuk yang pelega itu tadi ya dok ya. Bisa diturunkan dosisnya. Betul. Ya, terus juga dok, ini mitos atau fakta ya, orang asma yang sesak-sesak gitu, itu sebaiknya tidak olahraga gitu. Itu mitos atau fakta gitu, dilarang olahraga gitu dok. Takut mungkin ya, takut melepas ngos-ngosan. Jadi itu mitos itu. Mitos ya. Pada pasien dengan asma itu ya tetap harus olahraga, tetapi memang pilihan olahraganya ya yang harus diperhatikan ya. Jadi
karena kita juga tetap butuh untuk melatih otot-otot pernafasan biar tidak gampang Betul. terjadi serangan asma. Jadi Mm-mm. kecuali misal nih pasien eksaserbasi pada saat serangan, ya jangan olahraga. Namanya aja Takut ya. lagi butuh oksigen malah nambah-nambahin Nggak ini boleh kebutuhan ya. nih. Nah, kira-kira nyambung nih Dok ya, Heeh. olahraga apa yang disarankan untuk pasien-pasien yang memang memiliki asma gini Dok? Ya, jadi renang ya, Nah, bagus ya renang berarti ya. terus yoga, terus jalan cepat. Oh, jalan cepat. Jadi Bukan lari berarti ya Dok, jalan lari. cepat Jadi ya. memang kita lebih ke jadi olahraga yang intermiten, yang kontinu dan melatih otot-otot saluran nafasnya. Jadi memang bukan yang berat-berat Mbak. Heeh, nggak yang Nggak boleh maraton. maraton Ya, gitu. latihan nafas ya, Iya. gitu ya. Triathlon. Berat banget Mbak. Yang nggak asma kita nggak kuat. Nggak bisa. Iya, wah. Iya juga. Terus ini Dok, mungkin kalau asma itu bisa timbul karena masalah psikologis gitu. Mungkin kayak pas lagi stres atau lagi banyak pikiran, depresi, Nah, terus ini tiba-tiba kok kayak sesek gitu. Nah, itu mitos atau fakta ini? mitos atau fakta ya Dok? Jadi itu juga mitos ya. Oh, mitos juga. Mitos aja ya. Kalau pemicu mungkin masih bisa ya, Mm-mm. tetapi bukan berarti pasti stres jadi asma gitu kan. Mm-mm. Kadang memicu juga bisa. Kadang faktor psikosomatis ya, kadang itu Ya, juga menyebabkan. iya sih. Jadi bukan karena asmanya, tapi karena dia merasa bahwa saya capek, saya ini terus sesek. Jadi tertekan gitu ya ya. betul. Oh, Jadi cemas aja ya Dok betul. ya. Jadi Tertekan. tetapi memang stresor yang berat, yang terus kemudian ditambah faktor fisik yang berat, itu juga bisa menyebabkan pemicu, bukan penyebabnya ya, pemicu Pemicu. serangan asmanya. Jadi kayak kecapean yang banget gitu Mm-mm. juga memicu kan ya Dok ya. Betul. Berarti kalau nanti jatuhnya beda ya Dok, asma asma yang lagi eksaserbasi atau kumat itu yang asma beneran sama yang kayak psikosomatis Somatis, tadi ya. ya. Cuman orang rasanya sama-sama aja. Saya Iya. sesek nih, saya sesek ya kan. Gitu Kayak ya, itu tadi. rasanya hampir sama ya ininya ya. Berarti fungsinya periksa adalah itu untuk Langsung ke- ditentukan sebenarnya Betul. ini Betul. arahnya kayak Langsung gimana. ke Wah. tenaga medisnya. Ya, jadi memang mungkin dari pembicaraan kita, perbincangan kita ini yang seru banget ini, kita dapat banyak Banyak insight ilmu. ya, ilmu baru gitu, bahwa asma tuh nggak perlu takut ya Dok ya, harusnya ya. Yang penting terkontrol berarti. Iya, Memang bisa bukan yang terkendali. sembuh terus hilang gitu berarti ya Dok ya. Betul. Artinya cuman harus terkontrol sih Mbak itu. Jadi Bisa kita dikendalikan. Ya, bisa betul. dikendalikan gitu. Betul sekali. Ya. Juga untuk anak-anak yang tadi ya, jadi nggak perlu khawatir, mungkin memang karena imunitasnya aja yang masih rendah. Ibu hamil juga nggak usah khawatir. Jadi untuk sobat-sobat asma, Sobat asma. sobat asma ini jangan lupa untuk tetap mengendalikan ya Dok pesannya ya Ya, berarti ya betul. Dok. Jadi harus kontrol ya. Ya. Jadi intinya kita tahu dulu nih, saya sakit asma betul atau tidak, bukan cuman kira-kira. Oh kira-kira Jadi Iya. wah saya ilmunya kira-kira. Ini kadang-kadang ada banyak kan pasien yang saya tuh merasa aja. dapat obat Self-diagnose. ini, ya betul, saya dapat obat ini dari teman saya yang juga sesek, yang asma. Saya kan punya keluarga yang asma. Akhirnya padahal kan asma itu tetap harus dicari derajat asmanya, terapinya bagaimana yang sesuai, kemudian program yang harus dilakukan untuk mencapai kontrol asmanya bagaimana gitu loh. Jadi itu juga wajib kita tahu. Jadi bukan cuman saya kira-kira nih saya kena asma nih, saya butuh obatnya. Self diagnose gitu. tuh nggak Iya. boleh ya untuk penyakit apapun. Apapun. Self diagnose tuh nggak boleh, apalagi asma. Saya rasa saya asma nggak boleh Karena berarti. ada asma tuh juga tidak boleh disepelekan ya. Asma Iya. itu juga bisa menimbulkan kematian. Oh makanya. iya. Jadi pada asma berat, eksaserbasi berat itu juga bisa menimbulkan kematian. Gitu. Jadi Bukan penyakit sepele lah ya. yang dan mengurangi kualitas hidup ya. Benar sih Dok. Karena mau kerja lampu, mau melakukan aktivitas yang agak intens sedikit sudah sesek kan gitu. Iya, Jadi ganggu ya. betul. Jadi Untuk kualitasnya juga jadi turun. Quality of life-nya nggak bagus, nggak nyaman juga ya. Iya. Oke deh, ini seru banget. Jadi memang harus lebih aware, apalagi kalau udah terdiagnosa asma, supaya nggak sering kambuh, terus juga nggak berkelanjutan dan nggak memberat gitu ya Dok. Moga Dok mungkin ada closing statement untuk sobat asma untuk ya para viewers ini nih. Baik.
Jadi untuk teman-teman yang terdiagnosa asma atau belum atau menduga ya, Menduga. menduga bahwa saya kena asma. Jadi kalau ada gejala-gejala misalnya sesak nafas yang memberat dengan aktivitas, sesak nafas yang memberat karena udara dingin, sesak nafas yang memberat karena debu, jadi ada atau karena infeksi atau ada riwayat asma pada keluarga dan mengalami gejala yang tadi, periksa. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama asma itu bisa dikontrol, memang tidak bisa disembuhkan, tapi asma itu bisa terkontrol. Kemudian yang kedua, pengobatan asma itu bertahap. Jadi ada pengobatan terapi, ada juga yang dengan olahraga tadi ya. Jadi jangan dilupakan, bukan cuman pengontrol dan pelega asma saja, tetapi olahraga itu penting. Kemudian yang ketiga, kenali asma, kemudian tahu bagaimana penata laksanaannya atau pertama kali dilakukan pada saat serangan. Jadi itu juga penting. Jadi itu fungsinya kita periksa. Jadi kita tahu bisa, oh saya derajatnya ringan, sedang atau berat nih gitu. Oh terapinya seperti ini. Oke. Obat peleganya apa nih? Ya gitu. Itu yang penting untuk diketahui. Gitu, berarti intinya harus kontrol. Lah ini Nah, nih, balik lagi. kontrol kemana Mbak? Nah, Yang Nah, kontrol kalau mau kontrol harus di RSWN ya dok iya ya. dong. Iya ya, ada poli paru nih. Kita Nah, setiap Dokter hari Santi. buka loh, hari Senin Monggo sampai dok, dengan kapan hari aja Jumat itu ya. dok? Kita buka di poli paru dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Wah, Oke, mantap. banyak loh Banyak waktunya. ya. Jadi Betul. Jadi kalau tetap ada gejala, ada keluhan, nanti bisa ketemu saya di poli RSWN Poli Paru ya. sehat-sehat nih orang, tapi tetap harus kontrol ya. Jangan lupa Iya, yang pasti. punya asma ini. Baik dok, ini seru banget. Kita mau ngajarin dokter Santi dulu apa ya? Yuk, Ini kan ayo. programnya Mbak, tentang wanita dok. Kita Iya, punya baik. tagline khusus untuk apa acara ini nih. Coba Mbak kita Oke, bareng-bareng jadi ngajarin ya. tagline-nya itu ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Harus pakai gerakan loh dok. Iya, ini ada koreonya. Ada koreo. Ceritakan ceritamu di Tentang Tentang wanita. Wanita gitu. Oke, kita bareng-bareng ya. Oke, Wanita yuk. kesana nih. Oke, nih ya kita mulai ya. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe RSWN TV. Bye-bye. See you on another occasion.